Haleluya. Saudara-saudari, salam, selamat pagi. Hari ini kita melihat 1 Samuel pasal 23. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Pasal 23 sampai dengan 26 menerangkan tentang Daud yang dikejar oleh Raja Saul. Pada saat saya membaca kitab ini, terutama di pasal yang 17, kata Yonatan kepada Daud, tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Aku menggunakan ayat ini sebagai rema. Nanti aku akan katakan, terangkan lagi. Aku memberikan tema untuk pasal ini, yaitu jangan takut. Tangan harus dengan kuat berpegang pada Tuhan. Tangan harus dengan kuat berpegang pada Tuhan. Sekarang Daud dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Lagi pula menyuruh para pegawainya untuk membunuhnya. Sekarang Saul sendiri keluar untuk mengejar membunuh Daud. Tetapi pada waktu itu, waktu dia mau membunuh Daud, dia seperti orang kerasukan kenabian. Dia telanjang, tidak berpakaian, tidak punya kekuatan apapun. Tetapi dia terus keputusannya untuk membunuh Daud. Di ayat 21 dikatakan ada bahaya, ada kebaikan. Kemudian terus lagi Pastor Joshua kemarin dalam bahaya ada lebih besar bahaya, lebih besar lagi kebaikan atau rahmat Tuhan. Kebaikan ini adalah perlindungan dari Tuhan. Sampai pada fokusnya Daud untuk tidak perlu takut dengan berpegang pada Tuhan. Seluruhnya makin berpegang mengandalkan Tuhan. Pada saat dia dalam pelarian, dia mengandalkan Tuhan. Seperti kita yang sering berkata kita selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi di sini dalam arti tangan kita harus dengan berpegang dengan erat dengan Tuhan. Di pasal 23 ini saya bagi dalam 4 bagian. Ayat 5 sampai dengan 5. Imam yang diberkati dia membawa efod. Di ayat ini menerangkan bagaimana kebaikan Tuhan terhadap Daud. Yang pertama, bukan hanya kebaikan pada Daud. Imam memberi dia roti sajian. Ahimelek memberikan dia roti sajian seperti di ayat sebelumnya. Kemudian pedang,
Di situ ada kekuatan dari Tuhan. Roti sajian melambangkan bahwa kehadirat Tuhan, kemudian ada pedang Tuhan. Tuhan memberikan pedangnya, dia terus melarikan diri. Sampai kemarin di pasal 22, dia pergi ke Gua Adulam. Di situ mulai orang-orang datang kepadanya. Orang-orang yang dalam kesukaran, yang dikejar tukang piutang, yang sakit hati, orang yang sangat memerlukan bantuan sekali. Jadi Daud di sini mengumpulkan mereka bersama-sama dengan mereka. Di situ ada kira-kira 400 orang. Ayahnya dan keluarganya juga datang padanya. Kemudian Daud pergi ke suatu tempat. Orang perlahan-lahan datang kepadanya. Dan dia juga menghadapi bahaya yang sangat besar sekali. Nabi di situ berkata kepadanya agar dia cepat pergi. Kita melihat bagaimana Saul di situ membunuh sekeluarga dari Nabi Ahimelek dan imam-imam Tuhan, di mana Saul membunuh Ahimelek dan imam Tuhan. Apa maksudnya di situ mereka membunuh para imam? Di selain lagi, Ahimelek dengan menghadapi bahaya juga menolong Daud. Dan akhirnya memang mendapatkan kecelakaan, mencelakakan sendiri. Di situ ada 40 para imam, ada 45 orang di situ dengan memakai baju efod dibunuh oleh Saul. Dengan pedang juga laki-laki, perempuan, dan juga para dan ternaknya juga dihabiskan, dibunuh. Membunuh orang Amalek tidak berusaha sekuat tenaga Saul, tetapi Saul membunuh para imam Tuhan, membinasakan mereka, satu pun tidak ditinggalkan. Saul terhadap orang Amalek, ternak hewannya yang baik diambil, dijarah, dan juga raja Amalek. Tetapi terhadap nabi dari Nob ini, satu pun tidak ditinggalkan, dibinasa semuanya. Di sebelumnya juga dikatakan Ahimelek mau membantu menolong Daud. Dia sangat gemetar, tetapi dia tetap mengambil keputusan untuk menolong Daud sebab dia melihat di situ ada Tuhan. Di pasal ini ada satu makna. Kutuk terhadap keluarga Eli digenapi, yaitu di ayat kedua pas 1 Samuel, karena di situ Eli mengutamakan anaknya lebih daripada Tuhan, maka demikian kutuk itu digenapi.
Di sini kita melihat Ahimelek sebelumnya Ahimelek kakaknya adalah Ahia. Dia adalah Ahitat. Dia adalah anaknya dari Pinihas. Ahitak, Ahia dan Ahimelek. Ahia dia melayani Saul. Pada saat Saul mau keluar berperang, dia mengangkat tabut keluar. Di situ kita melihat Ahia adalah anak Ahitub. Di situ melihat bahwa di situ juga membunuh Yonatan karena Yonatan melawan Saul. Di situ ada dikatakan tentang Ahia. Ahia adalah cicitnya dari Elia, yaitu keturunan yang keempat. Saudara dari Ahia dalam dia juga satu turunan keempat. Di situ kutuk Tuhan terhadap keluarga Elia sampai keturunan ketiga keempat. Kita membaca di kitab Keluaran pasal 34, di situ dikatakan orang Israel berdosa membuat lembu emas. Tuhan mau membinasakan mereka. Di situ Tuhan menyebutkan namanya Tuhan panjang sabar, Tuhan pengasih dan panjang sabar, berlimpah kasih. Dia memberikan kasihnya sampai beribu-ribu keturunan. Tetapi yang bersalah, Tuhan akan menuntut dosa mereka sampai keturunan ketiga dan keempat. Silakan ada yang bahasa Inggris. Tuhan akan menuntut dosa sampai keturunan ketiga dan keempat. Di situ kita melihat sampai pada keturunan ketiga keempat. Ahimelek dibunuh. Pada saat Saul mau menghabiskan keluarganya, di keturunan kelima ada salah satu orang yang diselamatkan, yaitu bahasa Inggris keluarnya bahasa, yaitu Abiatar. Saul dia melolos dari Saul, dia Abiatar, dia luput dari Saul. Di sini 20 di ayat 22 dikatakan Abiatar datang kepada Daud. Kemudian dia mengikuti Daud. Di sini sampai
pasal 23. Di sini dikatakan Abiatar menemui Daud di Kehila. Banyak suara campuran juga di luar. Abiatar, dia imam, dia melarikan diri, luput dari Daud, datang kepada pada Daud. Sampai saat kapan dia sampai pada Daud? Di pasal 23 dikatakan pada saat Saul membunuh keluarga imam, ada salah seorang anak dari Ahimelek yang luput. Jadi saya sebutkan dia imam yang diberkati. Sebelumnya keluarga imam ini dalam kutuk. Tuhan menuntut akan dosa mereka sampai keturunan ketiga keempat. Di keturunan ketiga keempat sudah tidak ada, tetapi di sini ada keturunan yang kelima yang luput dan datang kepada Daud. Yang keluarga imam yang tidak diberkati mati di tangannya Saul. Maka Saul apapun yang dia kerjakan tidak pernah sukses. Keturunan Eli yang kelima itu cucu Buyut, turun kelima. Dia diberkati Tuhan. Kutuk telah berlalu. Abiatar kembali datang kepada Daud sampai di pasal 23 di ayat ke-26 dikatakan di situ Abiatar datang kepada Daud, dia membawa efod. Dia selain imam, dia juga melayani. Tadi sampai di ayat ke-9. Abiatar membawa efod. Ke ayat ke-6, ketika Abiatar melarikan diri ke Daud, dia turun dengan membawa efod di tangannya. Dan dia selalu bertanya kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Ini satu yang sangat penting. Di masa lalu dia tidak pernah, sekarang dia melakukan yang demikian. Di ayat 23 dimulai, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, bolehkah mengalahkan orang Filistin? Tuhan menjawab langsung terhadap Daud. Iya, boleh. Selamatkan Kehila. Di ayat keempat dikatakan lagi, Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Maka jawab Tuhan terhadap dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Mengapa di situ Daud terus bertanya? Karena Daud sangat takut. Maka Tuhan berkata, selamatkan. Tetapi para pengikutnya berkata, kita di sini sekarang juga ketakutan terhadap Saul, dan apalagi sekarang pergi melawan orang Filistin. Tetapi di situ Tuhan berkata akan menyerahkan musuhnya Filistin ke tangannya Daud. Di sini di ayat 5 maka dikatakan
di dalam peperangan di situ maka Filistin mengalahkan kekalahan yang besar di antara mereka. Dan di situ orang yang mengikuti dia sebelumnya dikatakan 400, sekarang menjadi 600-an orang. Yang di sini yang terpenting karena ada Abiatar yang membawa efod di tangannya. Karena kebaikan Tuhan ada padanya. Tuhan sangat berbaik hati terhadapnya. Makanya di dalam bahaya ada kebaikan atau yang kita sebutkan rahmat Tuhan. Kemudian kita melihat 3 ayat lagi seperti di tema yang ketiga di situ, maka sangat erat hubungannya dengan tema hari ini, ada Tuhan jangan takut. Ayat 7 sampai dengan 14. Orang-orang kotanya Kehila diserahkan kepada Daud, dan Daud menyerahkan Kehila ini ke tangan Saul. Harus terutama di ayat ke-14. Tuhan tidak menyerahkan Daud di tangan Saul. Ada orang yang memberitahukan kepada Daud bahwa kepada Saul bahwa ada orang yang memberitahu kepada Daud bahwa Saul akan datang ke Kehila untuk membunuh Daud. Di ayat ke-9 itu sangat penting juga ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Di situ bertanya kembali kepada Tuhan. Daud berdoa, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkankah oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah seperti yang didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan menjawab, ia akan datang. Bertanya lagi Daud kepada Tuhan, akan diserahkah oleh warga-warga kota Kehila itukah ia ke orang-orang ke tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Sekarang Daud telah menyelamatkan Kehila, tetapi orang Kehila takut akan Saul. Di situ bertanya, maka apakah Daud akan diserahkan kepada Saul? Di situ Tuhan berkata akan. Maka di situ bersiaplah Daud untuk pergi melarikan diri. Yang mengikutinya ada 600 orang. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat pelindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gunung Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan dia di tangannya. Di sini dikatakan warga Kehila akan menyerahkan Daud. Tuhan memberi pada Daud bahwa mereka akan menyerahkan engkau ke tangan Saul. Maka Daud melarikan diri. Dia pergi ke padang gurun. Memang di situ Daud datang untuk mencari dia setiap hari. Selama waktu itu Daud mencari dia. Orang yang mengikuti Daud 600 orang itu. Saul di situ setiap hari mencari dia. 600-an orang yang mengikuti Daud melarikan diri,
pergi ke gua ini, ke gunung yang lain, ke padang ini, pergi ke padang yang lain. Satu saat yang berbahaya bagi kita, apa yang harus dilakukan? Kalau kamu salah seorang dari antara orang 600-an itu, apa yang kamu lakukan? Kalau kita kembali pada keadaan kita sekarang, kalau hari ini kita dikejar oleh sesuatu, setiap hari kita dikejar-kejar, apa yang tindakanmu? Hari ini kita menghadapi masalah dalam masyarakat, virus, perekonomian, masalah politik. Banyak orang merasakan satu yang sangat menegangkan, seperti tidak ada jalan keluar, seperti setiap hari dikejar-kejar. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu sebagai berdagang, kamu khawatir, kamu bekerja juga khawatir tidak punya pekerjaan. Yang berbisnis juga khawatir tidak ada bisnis. Para menjadi bos juga khawatir setiap untuk membayar gaji para karyawannya. Sedangkan yang bisnis juga tidak ada lowongan, seperti di depan semakin merosot, semakin jelek. Apa yang harus kamu lakukan? 600-an orang ini juga tidak tahu harus bagaimana. Mungkin Daud juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itu dia berpegang kepada Abiatar untuk berdoa profetik, minta petunjuk dari Tuhan. Jadi saudara, kita harus berpegang pada Tuhan. Kamu akan melihat Tuhan tidak menyerahkan Daud di tangan Saul. Selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi selama itu juga Allah tidak menyerahkan dia ke tangannya. Daud tidak tertangkap oleh Saul. Jadi tangan kita harus berpegang pada Tuhan, jangan takut. Kita dengan kuat untuk berpegang pada Tuhan, dan kita akan terus melihat Yonatan tahu bahwa Daud dan para pengikutnya sangat takut. 600 orang sangat takut. Di sini tertulis bahwa keluarlah Yonatan. Ini bukannya sengaja, tidak punya alasan dia mencari Daud. Karena di sini Yonatan tahu akan keadaan Daud. Karena dia setiap hari dicari-cari. Setiap hari dalam pelarian mereka sangat kesulitan, maka dia keluar untuk mencari Daud. Di ayat 16, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Dia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Yonatan memberi semangat untuk Daud untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan cara janganlah takut. Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Di terjemahan sebenarnya ayahnya ingin mencelakakan Daud, tetapi dikatakan di sini sebab tangan ayah
ayahku Saul tidak menangkap dia. Ini masalah dari terjemahan. Janganlah takut. Jangan takut. Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Tidak akan menemukan dia. Tangan ayahku tidak akan dapat mencari kamu. Bukan arti bahwa tangan ayahku tidak menangkap dia. Di sini dikatakan tangan ayahku dalam arti tidak dapat mencarimu. Kamu percaya pada Tuhan. Ini adalah Yonatan. Yonatan berdiri di pihaknya Tuhan. Dia tidak berdiri di pihak ayahnya. Sebab dia tahu bahwa Tuhan memberkati Daud untuk menjadi raja. Maka dia di situ mengikatkan perjanjian dengan Daud. Dia tahu dalam rencana Tuhan dia bukanlah raja, tetapi Daud. Maka seperti dikatakan, engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku menjadi orang kedua di bawahmu. Ini adalah rencana Tuhan. Di dalam ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dikatakan Yonatan kepada Daud. Nasib kita dan rencana Tuhan kita diikat bersatu dengan Tuhan. Kamu harus percaya kepada Tuhan, yaitu tanganmu berpegang dengan erat pada Tuhan. Janganlah takut. Berpeganglah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Tuhan akan menjagamu, akan melindungimu. Ini adalah subtema yang kedua. Daud setiap hari dalam pencarian dia tidak perlu takut. Bahkan di situ Tuhan melindunginya. Tangan Saul tidak dapat menangkap dia. Karena Tuhan tidak akan menyerahkan Daud di tangan Saul. Seperti yang dikatakan di ayat ke-14. Yonatan melihat Tuhan tidak akan menyerahkan di dalam tangannya. Maka Yonatan pergi mencari Daud. Maka memberikan semangat, jangan menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Janganlah takut sebab tangan ayahnya tidak akan menangkap dia. Percaya pada Tuhan bahwa akan melindunginya. Kita masuk di ayat yang subtema yang ketiga, ayat yang terakhir, ayat 19 sampai dengan yang terakhir. Ini subtema yang keempat. Saul tidak dapat menangkap Daud. Di sini dikatakan bahwa Daud dikepung oleh Saul di ayat 26. Dia di situ Saul dan orang-orangnya mengepung Daud untuk menangkap dia. Dimanapun Daud berada, dia selalu dikepung oleh Saul dan orang-orangnya. Sampai pada keadaan tidak punya jalan keluar, dia tidak
menemukan jalan keluar, tetapi di sini Tuhan datang untuk melepaskan mereka, menolong Daud. Ini meresponkan untuk di subtema pertama, dia menyelamatkan kota Kehila. Dia bertanya, Tuhan, apakah aku harus pergi selamatkan Kehila? Tuhan berfirman, selamatkanlah, pergi dan selamatkanlah. Tetapi orang Kehila ingin mencelakakan Daud. Tapi kita mendengar firman Tuhan. Daud menyelamatkan Kehila, tapi pada akhirnya pada saat orang ingin mencelakakan dia, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Pada saat dia dikepung, Tuhan ada keselamatan. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan dia? Yaitu dengan orang Filistin. Setiap hari, setiap waktu, Saul mencari Saul, hampir menangkap dia di padang gurun, sampai akhirnya memang hampir mengepung Daud, mau menangkap semua orang-orang mereka. Ini suatu yang menakutkan juga. Para imam Tuhan semuanya dibunuh, selain dari Abiatar yang meloloskan diri. Dan juga di sini Daud juga dikejar oleh Saul sampai dikepung, tidak punya jalan keluar. Pada saat hampir menangkap mereka, tiba-tiba datang seorang orang Filistin menyerang mereka, menyerbu negeri mereka. Maka di situ di ayat 23 dikatakan, ketika seorang datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan menghadapi orang Filistin. Maka tempat ini itulah sebabnya orang menyebutkan tempat itu Gunung Batu Keluputan. Di tempat itu seharusnya Daud di situ ditangkap, tetapi di Gunung Batu ini Saul pergi memisahkan diri terhadap Daud. Maka Daud di Gunung Batu itu di ayat 25, berhentilah Daud batu keluputan juga dalam arti dia memisahkan Daud dari Saul. Pada saat Daud berpegang dengan erat pada Tuhan, walaupun dia dikelilingi oleh musuh, tetapi gunung batu sebagai penyelamat baginya. Gunung Batu Keluputan. Tuhan memisahkan aku dari Saul. Tuhan menyelamatkanku. Tangan Tuhan tidak menyerahkan aku kepada Saul. Saudara semua, kita juga melihat, janganlah takut. Dengan tanganmu berpegang erat, percaya pada Tuhan. Pada saat Daud percaya pada Tuhan, dia dalam pelarian pun sampai kepada di Gunung Batu. Walaupun di dalam padang gurun, aku tetap mengandalkan, percaya pada Tuhan. Sampai akhirnya Gunung Batu itu menjadi penyelamat baginya. Tuhan memisahkan aku
terhadap Tuhan memisahkan aku dengan Saul. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah penyelamatku, perisaiku. Aku berpegang erat percaya kepada gunung batu penyelamatku. Saudara semua, kita mendengar banyak sekali desas-desus. Ini paman ini mau imigrasi, bibi ini mau pergi ke luar negeri banyak sekali berita, suara-suara yang sangat negatif, seperti tidak punya pengharapan. Kalau orang tidak punya Tuhan, yang dia pegang adalah kenyataan di dunia ini. Yang dilihat juga dengan cara dunia ini. Tetapi kita tidak demikian. Kita punya Tuhan. Saudara semua, apa yang tanganmu inginkan? Kamu mau dunia atau uang, mamon? Kamu tidak mau Tuhan. Tetapi pada saat ini kita tidak takut. Tangan kita percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan melindungimu dan tidak akan menyerahkan kamu. Walaupun keadaan sangat sulit, tetapi kebaikan Tuhan semakin besar, semakin banyak. Dan juga seperti Daud, dia 400-an sampai 600-an, dia berkembang, bertumbuh. Maka kebaikan semakin banyak Tuhan terhadap dia. Maka dia semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan menyelamatkan dia. Setiap hari Tuhan menyelamatkan. Di situ dikatakan setiap hari dia dikejar-kejar, dicari-cari, tetapi Tuhan meluputkan dia. Saudara semua dalam keadaan demikian, kita demikian juga harus mengalami Tuhan. Maka kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin berkembang. Kuncinya di mana? Tanganmu berpegang pada apa? Kamu berpegang percaya pada dunia seperti Saul yang dia mengandalkan rakyatnya, kambing, domba, maka harta benda, maka Saul ditolak. Tapi Daud, dia mengandalkan Tuhan, dia percaya pada Tuhan, hatinya pada Tuhan, dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia hatinya ada di belakangnya Tuhan. Di sini memang Daud dalam menghadapi kesulitan. Memang seperti dikatakan Yonatan, ayahku ingin tangan ayahku ingin tidak akan menangkapkan engkau. Begitu setiap hari dia, tetapi Tuhan tidak menyerahkannya ke tanganmu. Tidak akan, karena Tuhan Allah tidak akan menyerahkanmu kepada ayahku. Dan maka di situ jangan takut. Kamu terus untuk percaya. Ini satu tema juga bagi kita. Untuk apa kita takut? Kita ada Tuhan, kita ada damai sejahtera, ada keamanan. Walaupun ada konflik, tetapi kita ada Tuhan. Memang ada kesulitan dalam ekonomi, tetapi kita ada Tuhan. Kita percaya akan Tuhan, tangan kita berpegang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hari kita semakin baik. Dunia ini semakin sulit, tetapi Tuhan semakin kuat. Dan juga jalanmu semakin ringan. Mohon Tuhan untuk memberkatimu. Haleluya.
Saudara semua, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan kita. Tuhan, kami mau mendirikan Engkau adalah gunung batuku, dan juga Engkau adalah gembalaku. Ada Engkau, kami perlu takut apa lagi? Tuhan adalah Allahku. Ada pertolongan Tuhan. Perlu takut, tidak perlu takut lagi. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau adalah pertolongan kami dan gunung batu kami. Maka seperti keluarga Elia, dia mendapatkan kutuk, tetapi kutuk itu dihapuskan. Saudara semua, mari kita berdoa untuk memutuskan kutuk yang ada dalam keluarga kita, dan kita mengaku dosa atas menghapuskan
dosa keturunan kita. Mari kita berdoa bersama. Dan juga kita mendeklarasikan bahwa segala kutuk dan keluarga kita dihapuskan, dihancurkan, dan juga kita menerima berkat dari Tuhan. Segala dosa yang kita akui dalam keluarga kita, keturunan kita, semuanya dihapuskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Tuhan, kutuk itu memang nyata, seperti keluarga Eli, dia berdosa padamu sampai keturunan ke-3, ke-4, keturunan demi keturunan. Tetapi Tuhan, Engkau mengasihi orang yang sangat mengasihi Engkau. Kasih-Mu sangatlah besar, seperti Elia, seperti keluarga Eli. Dia pada turunan yang kelima, dia diberkati. Dia datang pada Daud, dia diberkati. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk kami sendiri, Bapa. Pada kami sangat banyak orang, keturunan kami menyembah berhala. Nenek keturunan kami, keluarga kami, keturunan demi keturunan dalam kutukan, dalam penderitaan, dalam pemberontakan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan penderitaan. Tapi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih padamu Bapa, karena akan kasih-Mu Tuhan Yesus, karena karena darah-Mu kami mendapatkan keselamatan, dan segala kutuk yang ada pada kami semua dihancurkan. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku akan kesalahan dosa dari keturunan kami, semuanya dihapuskan karena Tuhan Yesus, darah-Mu, keselamatan-Mu. Kami menjadikan keturunan yang diberkati, dan keturunan yang diberkati, yang diangkat dan menjadi keturunan yang Engkau pakai. Tuhan, kami terima kasih, kami mendeklarasikan keturunan kami demi keturunan kami masuk dalam keturunan yang diberkati dan menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan. Kamu boleh duduk, kamu boleh berdiri, boleh sujud. Kita bertanya pada diri kita sendiri, Tuhan. Daud dikepung oleh Saul. Seperti dikatakan Daud, bagaimanapun ia harus mencari Daud dan membunuh Daud. Dalam keadaan kesulitan, bagaimana dengan kamu? Sekarang apa yang mengepung kamu? Virus? Atau masalah yang berbeda, politik? Kita melihat keadaan.
atau kita menghadapi akan masalah-masalah keluarga rumah tangga kita, anak-anak kita, mungkin kesehatan kita, kita merasa tidak punya jalan keluar, kita tidak sabar, kita merasa menderita, kita takut, kita putus asa. Mungkin di antara kita ada bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan sekarang? Jalanku tidak dalam keadaanku tidak punya jalan keluar. Jalanku buntu, apa yang harus aku lakukan? Yesus. Oh Yesus, ya Tuhan. Ya Yesus, oh Tuhan. Di ayat 26 dikatakan Saul bersama dengan pengikutnya mengepung Daud dan pengikut mereka mau menangkap mereka. Ketika ada seorang suruhan datang berkata-kata pada Saul agar segera undur di ayat 20, sebab orang Filistin mau menyerbu negeri. Maka Saul berhenti, dia berperang melawan orang Filistin, maka Daud diselamatkan. Saudaraku, saudariku, Daud dikepung dan Daud dan pengikutnya dikepung, tetapi penyelamatan dari Tuhan tiba-tiba pada saat yang tidak diduga oleh Tuhan, keselamatan itu datang. Ketika itu keselamatan datang, Tuhan memberikan damai. Pintu terbuka bagi kita ketika hati kita kuat dan punya kekuatan. Ketika pada saat ada Tuhan Yesus, kita mendapatkan sukacita. Kita serahkan pada saat apa yang ada yang mengepung kita, kita beritahukan kepada Tuhan. Kepungan dari Musa, kepungan dari musuh, kita beritahu pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita beritahu pada Tuhan bahwa ada keselamatan dari Tuhan. Tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah penyelamat. Engkau memberikan kasih-Mu kepada Daud, demikian juga Tuhan, Engkau memberikan kasih-Mu kepadaku. Kita beritahu pada Tuhan, di dalam Tuhan kita punya iman, kita percaya Tuhanlah penyelamatan gunung batu kita.
Saudara semua, kita tidak perlu takut. Janganlah takut. Tuhan berkata lagi, anak-anakku, janganlah kamu takut, karena aku selalu menyertaimu. Di masalahmu, aku menyertaimu. Pada saat engkau gelisah, engkau khawatir, aku menyertaimu. Pada saat engkau memikul bebanmu, aku menyertaimu. Aku yang melindungimu. Aku memberikan kasih kepadamu. Akulah yang memberi harapan bagimu, membawa dengan iman dan membawa dengan penuh harapan, berpegang padaku. Bersiaplah Yonatan anak Daud pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Tidak akan. Yonatan bertemu dengan Daud, mencari Daud. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Bersiaplah Yonatan pergi kepada Daud. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah, menguatkan kepercayaan Daud kepada Yahweh. Dengan kuat menguatkan tangan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Mungkin kita juga dikejar-kejar bermacam-macam masalah, tetapi kita harus melakukan sesuatu agar tangan kita dengan kuat berpeganglah pada Tuhan. Seluruhnya kamu di dalam Tuhan. Tuhan memegang tanganmu. Kamu peganglah Tuhan. Tanganmu harus dengan erat berpegang pada Tuhan. Janganlah takut. Tangannya Saul tidak akan menangkapmu, karena kita berpegang pada Tuhan. Kita menangkap pada tangan Tuhan. Mari pejamkan mata. Yonatan menemui Daud. Hari ini Roh Kudus datang padamu agar tanganmu ada kekuatan, punya kekuatan untuk menangkap tangan Tuhan, berpegang pada Tuhan dengan mengandalkan. Roh Kudus menguatkan tanganmu. Percaya pada Tuhan. Tanganmu, tangkaplah Tuhan. Janganlah takut. Tangan orang tidak akan menangkapmu, asal kita menangkapkan tangan Tuhan, berpegang pada Tuhan. Walaupun kita dikelilingi oleh musuh kita tidak akan dapat menangkap kita. Walaupun setiap hari dikejar-kejar, dicari-cari, tetapi Tuhan Allah kita tidak menyerahkan kita. Memang orang ingin menyerahkan kamu, tetapi Tuhan tidak akan menyerahkan kamu. Seperti Saul ingin menangkapmu, walaupun warga-warga ingin menyerahkan Daud, tetapi Tuhan tidak akan menyerahkanmu. Dengan tanganmu, tangkaplah Tuhan, peganglah Tuhan. Musuhmu tidak akan dapat menyerahkan kamu, menangkapmu. Tuhan, kuatkanlah tangan kami, agar tangan kami ada di dalam-Mu, percaya kepadamu. Kekuatan-Mu datang ada pada kami setiap orang. Walaupun kami dikelilingi, dikepung, tetapi kami tidak akan ditangkap
dan dicelakakan. Karena engkau mengikat perjanji menyertaiku, tongkatmu, gadamu menghiburku. Di depan musuh kami, engkau menyiapkan perjamuan bagi kami. Dengan minyakmu engkau mengurapi kami, sehingga cawan kami penuh dengan kelimpahan. Kami selalu ada di dalamnya, Tuhan. Ada kasih Tuhan yang menyertai kami hari ini sampai selamanya. Silahama Hilose. Kita adalah gunung batu keluputan. Kita ada di gunung batu. Kita tidak akan terpisahkan karena kita berpegang pada Tuhan. Tuhan adalah penyelamat kita dan gunung batu kita sebagai hari kita di dalam hidup kita sehari-hari, sebagai penyelamat dan kekuatan kita. Tuhan adalah perisaiku. Tuhan Allah penyelamatmu. Setiap hari menyelamatkanmu lepas dari virus ini, kesulitan ekonomi, perpecahan politik, perebutan, peperangan, semuanya tidak akan menyerang kita. Melindungi keluarga kita dan juga keluarga kita, melindungi saudara-saudari kita, gereja kita, baik di tempat ini atau di online. Tuhan menyertaimu, gunung batu keluputan. Tuhan menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus menyertaimu, memberkatimu. Amin.